Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, NIM 0704221012, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perpindahan zat pada sel. Yang pertama ada struktur membran sel. Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid. Terdapat senyawa lipid seperti kolesterol dan glikolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofolik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofobik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofolik terdapat dari gliserol dan fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Selanjutnya, protein integral membran terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Protein integral memiliki domain membentang di luar sel dan di sitoplasma. 2. Fungsi membran sel. Fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain molekul hidrofobik dan molekul polar yang sangat kecil seperti air, etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar seperti glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus. Selanjutnya, C. Fungsi transportasi membran sel. Transportasi sel merupakan salah satu fungsi penting membran plasma yang memberikan dukungan kepada sitoskeleton, mengangkut molekul, dan ion. Membran sel memiliki fungsi lain seperti interaksi dengan sel lain, komunikasi dengan sel lain, melakukan aktivitas metabolik. D. Mekanisme proses-proses yang terjadi pada mekanisme sel. 1. Transportasi pasif. Transportasi pasif merupakan perpindahan suatu zat yang tidak memerlukan energi. Terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat dan larutan. A. Difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan ketika ada perubahan tekanan difusi dan tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. B. Osmosis. Osmosis sebagai proses difusi air sebagai pelarut melewati sebuah membran semi variabel. Masuknya air dapat menyebabkan tekanan yang dapat disebut tekanan osmotik. Yang kedua ada transfer aktif. Transfer aktif merupakan transfer partikel-partikel melalui membran semi variabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transfer aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. A. Endositosis. Endositosis merupakan mekanisme pemindahan benda dari luar ke dalam sel. Di dalam sel, benda tersebut dilapisi oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk selubung. B. Eksositosis merupakan proses keluarnya suatu zat keluar sel, misalnya proses pengeluaran hormon tertentu. Sel-sel yang mengeluarkan protein akan berkumpul di dalam badan Golgi. Kantong yang berisi protein akan bergerak ke arah permukaan sel untuk mengosongkan isinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.